Ya, selamat pagi menjelang siang pada teman-teman semuanya. Semoga hari ini suasana agak mendung dikit, tetapi memang matahari paling jauh dengan bumi, agak adem juga. Semoga suasana ini membawa kita, invest waktu kita akan bermanfaat. Ya, saya kebetulan dikasih tugas oleh komandan saya, ya, itu untuk menyampaikan sekelumit saja materi yang mungkin sudah saya siapkan buat teman-teman semuanya. Ya, saya akan coba untuk memberikan hal ini kepada teman-teman semuanya. Karena terus terang aja kalau belajar tentang materi OSN itu butuh investasi waktu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena materinya cukup banyak dan juga cukup rumit. Ya, cukup rumit. Saya mempunyai pandangan bahwa SMA negeri itu sangat luar biasa potensinya. Cuma mungkin belum kita gali. Ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu memberikan nanti fasilitas kepada anak didiknya, walaupun dalam suasana PJJ, kita juga bisa memberikan kepada anak didik kita. Saya berikan contoh juga, kebetulan saya dikaryakan di Penabur, saya juga bisa memberikan kepada anak didik saya, walaupun cuma sedikit. Ya, oke. Saya akan mulai dulu. Mungkin PPT saya tidak sehebat nanti PPT-nya teman-teman, tapi saya mencoba untuk yang terbaik. Ya, karena memang kemampuan saya sampai di sini saja. Saya coba. Ya. Materi saya dikasih komandan adalah tentang geometri. Ya, geometri ini cukup luar biasa. Kita sharing aja ya Bapak Ibu. Ya, kita sharing aja. Ya. Itu materi tentang geometri. Kemudian geometri ini saya ambil hanya 10 menit saja. Nanti saya berikan silabusnya. Itu tentang garis-garis istimewa. Ini di pelajaran di SMP mungkin pernah diberikan. Tetapi saya pernah belajar di perguruan tinggi itu sangat sedikit sekali yang saya dapatkan. Ya, mungkin memang perguruan tinggi saya membuat agak kurang atau gimana, saya mendapatkan sedikit. Nah, kalau mungkin belajar itu banyak geometri, mari nanti kita belajar tentang misalkan titik tembus, penampang, kemudian jarak, bisa kita lain waktu ya. Itu materi-materi SMA. Oke. Ya. Saya punya coach yang mungkin yang saya pahami baik, ya. Dan ini selalu saya berikan, atau mungkin coach ini saya berikan kepada anak didik saya, kalau saya mau mulai ngajar, ya, supaya dia termotivasi. Coachnya adalah seberat apapun masalahmu, hadapilah. Serumit apapun kesulitanmu, selesaikanlah. Sekecil apapun pencapaianmu, hargailah. Dan sekecil apapun hasilmu, banggalah. Jadi apa yang sudah kita capai, banggalah, tetapi jangan terlalu bangga, nanti menjadi over. Ya, banggalah yang harus kita hadapi. Walaupun mungkin kita dapat cuma sedikit. Ya, kita syukuri. Yuk. Silabus yang ada di geometri, ya, yang ada di geometri itulah cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa. Saya akan berikan gambaran saja, ada 15 kalau nggak salah ya, 15. Yang pertama adalah ini, hubungan antara garis dan titik. Ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di pelajaran sudah diberikan ini ya. Kemudian yang keduanya adalah hubungan antara garis dan garis. Ketiganya bangun bidang datar, ini macamnya. Dan ini sebagian mungkin di SMP sudah diberikan. Karena kalau mungkin pengajaran di SMP ini diberikan untuk OSN, ya, dulu namanya OSN. Kemudian kesebangunan dan kongruensi, ya, masuk. Nah, ini sifat-sifat segitiga. Ya, garis-garis Pak Hartoyo, punten. Ya, sorry. Layarnya belum. Layarnya belum saya masuk ya. Terima kasih, Pak. Itulah, kadang-kadang kelupaan, saya juga begitu. Ya. Oke. Ini silabusnya. Yang saya kasih tanda merah ini kita akan bahas. Ya, kita akan bahas ya. Kemudian dalil Menelaos, kemudian dalil De Seva, kemudian dalil Stewart. Hari ini mungkin harus cukup ya.
Nanti kalau nggak cukup ya nanti bisa diteruskan oleh Pak Hardianto deh. Oke, ya. Kemudian relasi lingkaran dengan titik. Nah, itu masih ada lagi nih. Ya, masih ada lagi ya. Jangan tegang-tegang ya Bapak Ibu, kita santai saja supaya imun kita walaupun belajar, imun kita tetap naik ya. Tetap naik ya. Ya. Relasi lingkaran dengan garis itu bersinggungan, berpotongan dan sebagainya. Relasi lingkaran dengan segitiga, lingkaran dalam, lingkaran luar. Nah, ini kelanjutan nanti garis-garis istimewa ya. Kemudian relasi lingkaran dengan segi empat, macamnya segi empat tali busur, dalil Ptolemeus, wah ini macam-macam ini ya. Kemudian relasi lingkaran dengan lingkaran, lingkaran, dua lingkaran tidak beririsan dan sebagainya. Ini mungkin sebagian kecil sudah ada di pelajaran geometri, yaitu tentang matematika minat di lingkaran. Ya, lingkaran berpotongan di dalam, di luar, bersinggungan, nah itu mungkin masuk di situ. Ya, kemudian terakhir, yang belum terakhir sih, garis-garis yang melalui satu titik, kongruen. Dan terakhir lah trigonometri. Ya, ini silabus yang mungkin ada di geometri. Nah, kalau sudah nanti dikomben soalnya luar biasa, tidak persatuan-persatuan. Oke, saya akan masuk ke dalam permasalahan kita yang hari ini saya akan berikan. Ya, oke. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas, silakan langsung aja ya. Kita santai saja ya. Oke ya. Yaitu tentang planimetri. Ya. Itu bagian daripada garis-garis istimewa. Oke. Saya buatkan PPT-nya. Ya, ini. Planimetri adalah ilmu ukur geometri dari bangun datar yang terletak pada bidang datar. Mungkin ini sudah tahu deh ya. Pada bab planimetri ini akan dipelajari garis-garis istimewa yang ada pada segitiga, seperti garis tinggi, garis berat, garis bagi, garis sumbu. Dan ini sebenarnya materi SMP, ya. Tapi mungkin kita akan saya ungkapkan kembali dalam geometri ini pokoknya biasanya. Kemudian beberapa dalil yang berlaku pada segitiga, yaitu dalil proyeksi. Nah, ini kita bahas dulu dalil Stewart, kemudian dalil Menelaus dan De Siva. Yang kita akan bahas nanti adalah ini, ya, proyeksi dulu. Dalil Stewart baru masuk ke garis-garis istimewa. Karena kalau enggak nanti pembuktiannya agak mengalami kesulitan. Ya. Yang pertama adalah dalil proyeksi. Tentunya Bapak Ibu juga udah tahu apa itu proyeksi. Ya. Apa itu proyeksi? Oke. Saya ambilkan contoh adalah proyeksi titik A pada garis L adalah A aksen. Nah, caranya adalah di mana A aksen terletak pada garis L dan A aksen tegak lurus garis L. Ya, tegak lurus garis L. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini titik A dan ini garis L. Berarti nama proyeksi ini tegak lurus. Ya, ini proyeksinya. Kalau proyeksi titik hasilnya berupa titik. Ya, proyeksi titik hasilnya berupa titik. Kemudian berikutnya, ya adalah dalil proyeksi berikutnya adalah proyeksi garis. Proyeksi ruas garis AB pada L adalah A aksen B aksen. Ya, di mana A aksen dan B aksen masing-masing adalah proyeksi titik A dan titik B pada L. Nah, ada berapa kemungkinan nanti? Kita akan coba dulu. Yang pertama, proyeksi garis AB pada garis L adalah A aksen B aksen. Tegak lurus, tegak lurus. Ini berupa garis. Ya, ini titik A-nya pada garis L dan titik B-nya pada di luar garis L. Maka ini pun juga tegak lurus, berupa garis luas garis juga. Nah, ini garisnya adalah memotong, ya, garisnya AB memotong garis L. A berupa garis juga. Ada juga nanti proyeksi garis berupa titik. Kalau garis tersebut tegak lurus, ya, garis tersebut tegak lurus garis L, akan hasilnya berupa titik. Di sini tidak saya berikan, ya. Oke, itu tentang dalil proyeksi, ya. Ya. Nanti Bapak Ibu nggak usah mencatat, nggak apa, nanti saya share aja deh ini materinya ya. Oke. Kemudian dalil proyeksi. Ya. Nah, ini rumusnya dalil proyeksi. Ya. Dalil proyeksi. Proyeksi AC pada AB adalah AD. Nih rumusnya. Mari kita coba dulu. Ya. Buktinya bagaimana? Kita gambarkan, ya. Ya. Proyeksi garis AC
pada AB itu adalah AD. Panjang AD ini proyeksinya. A-nya pada garis AB, C-nya itu adalah pada di luar garis AB. Ya. Ini adalah proyeksinya hanya kemudian tegak lurus. Ya. AB-nya saya perpanjang. Oke. AB-nya saya perpanjang. Bagaimana cara pembuktiannya? Pembuktiannya, nah ini yang gampang kok ya. Kita memakai rumus Pitagoras ya. Karena selalu saya bisa bercanda dengan anak-anak itu Pitagoras gitu ya. Ya. Itu saya pakai rumus Pitagoras ya untuk mencari garis X ini. Ya. Ini garis AD nih ya. Oke. Lihat segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Nah, dulu ini. Oke. Kok segitiga ABC? Sorry, segitiga ACD maksud saya. Itu salah ketik kan saya. Ya, segitiga ACD. Maka H kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat. Nanti saya perbaiki ya. Lihat segitiga ACD. Ya. Nanti adalah H kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian lihat segitiga BDC. BDC. H kuadrat sama dengan ya H kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C plus X dikuadratkan. Nah, nanti kalau ini kita compare bahasa apa itu Pak? Kalau compare Pak? Saya nggak tahu deh. Yang tahu kalau compare kita satukan, ibaratnya kita samakan, maka nanti ketemu, nah ini, B kuadrat min X kuadrat sama dengan H sama dengan H, berarti A kuadrat dikurangi C ditambah X kuadrat kan. Maka X-nya nanti ketemu B kuadrat dikurangi C, ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2C. Selesailah sudah. Itu pembuktiannya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ada yang perlu dibahas, ditanyakan? Saya selalu memberikan pertanyaan kepada anak kalau mengenai kurang jelas. Ini saya rasa tidak akan saya jabarkan satu persatu ya, nih. Pasti sudah. Oke, terima kasih kalau gitu ya. Lanjutkan kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, yuk. Contoh yang pertama. Nih, Bapak Ibu ya, tolong pahami dulu. Nah, bagaimana untuk menghafalkan ini? Ya, bagaimana ya? Ini kok X-nya di sini. Ketemu B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti ini yang miringnya ini sebagai pengurang ya. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2C. Pembaginya C-nya itu sebagai alasnya dulu ya. Sebagai tempat proyeksinya. Oke? Mari kita coba contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya. Pak Iman, saya udah buatkan soalnya untuk door prize. Tetapi nanti soalnya langsung saya kasih Pak Iman atau dari saya langsung ke teman-teman? Kalau ke saya lewat kelas poin. Kalau mantap. Oke. Nanti saya kasih ya. Saya kirim ke Pak Iman aja. Boleh. Ya, oke. Supaya juga nanti teman-teman ya jangan berharap untuk dapat door prize-nya ya. Ya, itu hanya akses saja. Nah, yang penting kita sama-sama belajar ya. Oke. Mari kita teruskan lagi. Ya. Tadi contohnya nih. Silakan. Nah, pada gambar di samping tentukan nilai X dengan ini gambarnya. Dalil proyeksi kemudian dengan menggunakan rumus Pitagoras. Biasa. Nah, ini. Ya. Oke. Ini segitiga dengan komponen panjangnya adalah 17, 25. Panjang yang alasnya ini belum kita kasih tahu, yaitu hanya X dengan 3X min 4. X-nya itu dari sini ke sini, dan 3X min 4 itu dari ini ke sini. Oke? Yuk, mari kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, yuk. Nih, kita jawab. Pahami dulu ya, teman-teman. Yuk. Kadang-kadang saya berikan kepada anak-anak, tolong dipahami baik-baik, dicermati,
rumusnya kita mainkan dulu. Pakai dalil proyeksi. Oke. Bagaimana kalau mencari X kuadrat? Nah, mencari X-nya dulu ya. Nah, ini saya gambarkan. Ya, berarti ini X, saya kasih nama A, B. Nah, B-nya di sini, C di sini. Ya. Oke, yuk. Berarti ini X, ini 3 min 4, 3X min 4, berarti ini adalah 4X min 4. Kalau memakai dalil proyeksi, tinggal kita mainkan saja. Ya, ini dalil proyeksi. Bahwa AD kuadrat, nah itu tadi, ya, AD kuadrat, itu sama dengan, ya, AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurangi BC dibagi 2AB. Yuk, mari kita coba. Tinggal kita masukkan saja, ya. AB-nya adalah 4X min 4 kuadrat ditambah 17 kuadrat dikurangi ini. Yang kita tembak ini sebagai pengurang, ya. 25 kuadrat dibagi 2 kali AB. 2 kali 4X min 4. Kita selesaikan dulu. Ternyata hasilnya berupa persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Ini kalau dijumlahkan hasilnya min 3, kalau dikalikan hasilnya adalah min 40. Ternyata faktornya adalah min 8 dengan 5. Maka X-nya X plus 5 dan X-nya min 8. Maka dari itu X-nya sama dengan min 5 dan X-nya sama 8. Karena X adalah panjang, maka dari itu tidak kita pakai yang X-nya min 5. Ya, X-nya min 5 tidak pakai. Maka X-nya 8. Oke, X-nya ketemu 8. Jadi jawabannya adalah X-nya ini panjang proyeksinya adalah 8. Ya. Oke. Ini kalau dengan menggunakan dalil proyeksi. Bagaimana kalau dengan rumus Pitagoras? Ya, kalau Pitagoras tentunya tidak asing lagi buat Bapak dan Ibu ya. Nih, dengan menggunakan rumus Pitagoras biasa. Nah, ini. Segitiga ADC itu adalah tinggal mainkan aja seperti tadi. Segitiga nanti adalah apa tadi? BCD. Ya, BCD. Ya, kita mainkan saja. T-nya kita samakan, nanti langsung ketemu. Ya, ya, dengan menyamakan T kuadratnya, maka nanti dapat X-nya ketemu 8. Itu dengan menggunakan dalil Pitagoras. Ya. Serasa saya tidak akan menjabarkan dapat dari mana, ya sudah, nanti kita uraikan lagi ya. Nanti ini kita samakan 17 kuadrat dikurangi X kuadrat ya sama dengan nanti 25 kuadrat dikurangi 3X min 4 dalam kurung dikuadratkan. Nanti kalau kita eliminasi ketemu persamaan kuadrat, hasilnya TX-nya ketemu 8. Sampai di sini dulu. Oke? Ada apa Pak Jumadi? Ada yang perlu dibahas? Di layar monitor saya ada tulisan, mungkin ada yang mau dibahas. Oke. Ya. Nah, ini kalau ngajar anak SMP begini. Ya, kebetulan mantan pacar saya guru SMP itu ya. Jadi kalau ngajar anak SMP itu berebut mengerjakan di sini. Ramai sekali. Kalau anak SMA bingung kalau begituan ya. Ditunjuk aja kadang-kadang mau nggak mau ya Pak Hardian. Betul nggak? Ya, kalau anak SMP nggak berebut untuk menyelesaikan. Ya. Oke. Itu kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. Ya. Saya dikasih waktu berapa lama Pak Iman? Ya. Dikasih waktu berapa lama nih? Bentar. Waktunya 45 menit tadi. Sekarang masih ada 20 menit kali ya. Oh. 10 menit, 15 menit lah paling lama. Oke. Waduh, nggak keburu Pak, banyak nih. Ya udah habisin. Jangan Pak, nanti Pak Hardiano nggak kebagian nanti. Oke Pak. Ya, contoh kedua ya, teman-teman. Ya, nih.
Pada jajaran genjang di bawah ini, jika panjang proyeksi AB pada AD sama dengan panjang proyeksi AD pada AB, maka tentukan luas jajaran genjang ABCD. Nah, ini ya. Oke, ini persegi panjangnya. Hanya diketahui itu adalah panjangnya 10, kemudian satu lagi isinya adalah 6. Tentukan luas jajaran genjang ABCD. Bagaimana caranya? Yuk. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya bisa aja dengan cara yang tadi, pakai ini tarik tegak lurus ini juga bisa ya. Tapi ya ini sedikit untuk kita mainkan lah ya. Ya, karena saya tidak tahu ini bagaimana. Yuk, mari bermain. Kita mainkan ya. Karena saya suka bermain dengan anak-anak begini. Ya, kita jawab yuk. Nah, ini garisnya. Saya gambarkan. Ya. Ya, ini ABCD. Berarti ini nanti namanya garis tinggi atau ini berarti ini proyeksinya ya. Ini paling proyeksinya, proyeksi AD dan ini juga sama ya. Oke. Kita misalkan dulu deh. Mudah-mudahan ini membantu ya, teman-teman. Oke. Ya. Ya sudah, kalau gitu saya langsung selesaikan saja. Pada segitiga ABD ya. Berarti AE, nah, AE kuadrat. Nah, ini sebagai apa nanti? Berarti AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Pengurangnya berarti BD. Karena X-nya di sini. Ya, dibagi 2 kali A di A ya, AB. Lanjutkan saja kalau gitu. Ya. Berarti ini X sama dengan 10 kuadrat. Ya. Ditambah 6 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Maaf dulu nih, Y-nya yang mana ya? Oke ya. Ini BD-nya. BD-nya. Ya, BD kuadrat. Dibagi 2 kali 6. Ketemunya nanti adalah 2X, 12X sama dengan 136 dikurang Y kuadrat. Ini persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Oke. Kemudian lihat lagi segitiga ABD di samping dengan proyeksinya adalah AD pada AB. Ya. Berarti AF kuadrat, AF kuadrat. Ya, berarti nanti AD kuadrat ditambah AB kuadrat dikurangi dari ini, Y kuadrat. Dibagi 2 AD. Masukkan datanya nanti ketemu. Ya, kalau sudah ketemu, ya kita compare saja. Ya, kita compare lagi. Berarti dengan persamaan 1 dan 2, didapat nanti X-nya 0, maka E dan F berimpit di titik A. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa nih? Jadi panjangnya ada 10 dan lebarnya 6 ya. Tingginya berapa nanti? Berarti ini segitiganya apa? Siku-siku nanti ya. Oke. Kita dapat nanti ya. Jadi luasnya adalah 60 satuan luas. Kita lanjutkan lagi. Ya udah. Nah, baru dari sewet ya. Nih. Nah, ini basicnya dulu ya. Oke. Pada sebuah segitiga, dari salah satu titik sudut ditarik sebuah garis dan memotong sisi di depannya. Maka panjang ruas garis yang terbentuk bisa dihitung dengan menggunakan dalil SWOT. Asal perbandingannya dikasih tahu. Ya, asal perbandingan dikasih tahu. Nah, rumus dalil SWOT adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Ya. Ya, nanti ini, yuk. Ini, yuk, A, B, C. Dari titik C, kita tarik garis. Sehingga memotong AB dengan perbandingan C1 dan C2. Dan panjang ini jelas pasti C ini, karena di depan sudah C. Ini B, ini A. Oke. Rumusnya adalah L kuadrat, nah ini L kuadrat, sama dengan
A kuadrat dikalikan dengan silang C1 ditambah B kuadrat dikalikan dengan C2 dikurangi C1 kali C2 kalikan C. Sekali lagi, L kuadrat dikalikan dengan C sama dengan A kuadrat dikalikan C1 ditambah B kuadrat dikalikan dengan C2 dikurangi C1, C2, dan C. Pembuktiannya bagaimana? Mari kita coba. Ini pembuktiannya. Ya. Oke. Kita gambarkan dulu ya. Memakai dalil proyeksi juga. Maka prolognya proyeksi saya berikan tadi ya. Oke. Pada segitiga ACD. Proyeksi CD pada AD adalah DE. Maka X ini ya. Maka nanti DE sama dengan, nah nih, tinggal masukkan AD kuadrat ditambah CD kuadrat dikurangi AC. X-nya di sini maka ini sebagai tembak saja pengurangnya ya. Tembak saja untuk menghafalkan ya. Oke. Dibagi 2 AD. Kita masukkan. Maka AD-nya adalah, AD-nya itu C1 dikuadratkan ditambah CD-nya L kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 C1. Ini persamaan pertama. Oke. Kemudian persamaan kedua. Pada segitiga A ya A D C. Masih ya, ADC juga. Ya. Proyeksi BC sebentar ya, segitiga sorry, ini ABC ya, proyeksinya ya. Proyeksi BC pada BD, nah ini segitiga BCD ya, ini BCD ya, BCD. Itu salah saya kalau klik lagi deh ini ya. BC, oh iya benar BCD. Oke, ya. Maka dari itu nanti BD kuadrat, nah nih BE sama dengan BD kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi CD, nah, dibagi 2 BD. Ya, ini bukan nggak pakai 2 ya ini ya. Ini nggak ada di 2-nya. Oke ya. Nggak ada, saya coret ya. Tinggal kita masukkan datanya. BD kuadrat berarti C2, BC kuadrat berarti A kuadrat dikurangi L kuadrat dibagi dengan 2C2. Substitusi persamaan yang pertama masuk ke persamaan yang kedua. Ya. Ingat, BE itu nanti adalah BD ditambah DE. Ya. Berarti nanti BE ya. Berarti kita masukkan C2 ditambah nanti ini. Sama dengan nanti ini. Kita selesaikan, ya, kita selesaikan. Kita kalikan dengan 2C1C2. Hasilnya sungguh luar biasa ini. Angkanya, hurufnya pakai CC-nya. Kita cermati baik-baik. 2C1C2 kuadrat ditambah C1 kuadrat kali C2. Kan dikalikan 2C12 ya. Kemudian dikalikan tambah lagi L2 dikalikan C2, kemudian dikurangi B kuadrat kalikan dengan C2 sama dengan ini ya, C1 C2 kuadrat kemudian ditambah ini. Nanti kita samakan L2-nya, kita pindahkan ke ruas kiri, kita dorong ke kiri, kalau nggak mau kita paksa. Ya, kalau nggak mau kita gebukin. Gampangnya begitu ya. Maka nanti ketemu ini. C1 tambah C2 ketemu C. Maka terbukti bahwa L kuadrat sama dengan L kuadrat kali C sama dengan A kuadrat. Ya, dikalikan dengan C1 nih ditambah B kuadrat dikalikan dengan C2, C1 kali C2, C1 tambah C2 berarti C, terbukti. Ini dalil kuatnya. Oke? Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Kita teruskan aja ya. Ya, teruskan dulu. Oke, ya. Ya. Contohnya nih.
Contohnya nih. Gambar di samping adalah trapesium dengan panjang sisi berturut-turut 8, 12, 10, dan 21. Satuan panjang, tentukan panjang kedua diagonalnya. Nih, ya, kedua diagonalnya. Bagaimana nih? Pakai dalih cuwet gampang. Ya, kita bongkar dulu, jawab, kita gambar dulu nih. Ya, kita gambar dulu. Berarti saya akan mencari diagonal AC. Diagonal AC berarti caranya adalah melalui titik C ini, saya kasih nama A, B, C, D, maka melalui C ini kita buat gambarnya adalah garis sejajar dengan AD, berarti 8. Dengan kata lain, karena panjang ini 12, maka ini juga 12. Ini panjang 21. Berarti ini 12, ini 9. Dengan menggunakan garis cuwet, maka nanti panjang AC ini selesai. Ya, segitiga A, B, C. Oke. Maka nanti adalah ini, 8 kuadrat dikalikan dengan 21 sama dengan 10 kuadrat kali 12 ditambah AC kuadrat dikalikan dengan 9 dikurangi 12 kali 9 kali 21. Nanti aljabarnya AC-nya ketemu 2 akar 61. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak jabarkan satu persatu, ini langsung aja nanti ke Bapak Ibu jabarkan ketemu AC-nya 2 akar 67. Oke, ini baru ketemu panjang diagonal AC. Bagaimana untuk mencari panjang diagonal daripada BD? Langkahnya sama, caranya sama, cuma kita geser saja. Ini, kita geser saja. Jadi, kita buat garis sejajar BC melalui titik D. Ya, maka dari ini DM. Kemudian kita lihat segitiga ABD. Kita lihat segitiga ABD. Maka dari itu kita mainkan dalih cuwetnya. Ya, dalih cuwetnya kita mainkan. Bagaimana cara memainkannya? Mari kita bermain ya. Ini. Berarti 10 kuadrat dikalikan dengan 21 sama dengan 8 kali 12 ya. Ditambah nanti 8 kuadrat kali 12 maksudnya. Ditambah nanti BD kuadrat dikalikan dengan 9, dikurangi 9 kali 12 kali 21. Nanti BD-nya ketemu 20. Itulah panjang diagonal yang ditanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu, bisa ibaratnya itu memberi pencerahan pada diri saya sendiri atau mungkin pada teman-teman ya. Ini jawabannya kalau dengan menggunakan dalih cuwet. Oke. Kemudian contoh yang keempat ini. Nah ini. Ya. Pada gambar di bawah ini, tentukan perbandingan antara luas segitiga ABD dengan luas segitiga CBD. Nah. Ya, bagaimana mencari perbandingan luasnya? Teorimanya adalah perbandingan daripada luas segitiga ABC ini, kalau alasnya sama di AC, itu adalah perbandingan panjang alasnya saja, yaitu AD dengan DC. Nanti kita akan buktikan kalau ada pertemuan lagi, ya, untuk menentukan perbandingan luas kalau segitiganya bertumbuh pada alas yang sama, ya. Oke. Nah, kita jawab ya. Ya. Langkah pertama, kita perlu mencari panjang AD dulu dan panjang DC. Karena ya segitiga ADB dan CDB mempunyai garis alas yang sama dan puncaknya itu juga sama di titik B. Maka perbandingan luasnya sama dengan perbandingan panjang alas-alasnya. Mari kita coba. Maka kita pakai dalih cuwet. Mari kita mainkan, ya. Mari kita mainkan. Apa yang kita mainkan? Ya ini, ya. Yaitu kita gambar dulu ini ABC, ya. Kita misalkan panjang DC-nya itu X, berarti panjang AD-nya 39X. Kemudian ini garis garis pembaginya ya, 30 panjangnya. Oke. Dengan menggunakan dalih cuwet kita mainkan ya. Berarti 30 kuadrat BD kuadrat ya
BD kuadrat dikalikan dengan AC sama dengan nanti BC kuadrat dikalikan dengan AD ditambah nanti AB kuadrat dikalikan dengan DC dikurangi AD dikalikan DC dikalikan nanti AC. Kita tinggal masukkan datanya aja. 30 kuadrat ya dikalikan dengan 39 sama dengan 25 kuadrat dikalikan X ditambah 40 kuadrat dikalikan 39 min X dikurangi 39 min X kalikan X kali 39. Saya jabarkan nanti X-nya ketemu 14 dan X-nya ketemu 50. Ya, kalau X-nya ketemu 50 mustahil terjadi. Kenapa? Karena panjang AC-nya hanya 39. Maka yang kepakai adalah 14. Nah, kalau saya berikan kepada anak-anak, saya skip dulu ini. Silahkan diselesaikan. Jadi nanti langsung saya tembak sini, X-nya ke 14. Saya rasa kepada Bapak Ibu, ini tinggal jawabannya aja mainkan, nanti X-nya ke 14. Ya, mudah-mudahan jawaban saya tidak salah gitu ya. Kalau salah ya mohon dimaklumi. Ya, oke. Ya, saya teruskan dulu, maka X-nya 14. Kalau X-nya 14 berarti ini adalah 39 dikurangi 14. Jawabannya 25. Maka perbandingan ya, berarti perbandingan luasnya ABD dengan CBD berarti adalah 25 dibanding dengan 14. Selesai jawabannya. Ya, selesai jawabannya. Itu mungkin dalil SWOT kita mainkan ya. Kita mainkan. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, baru saya masuk ke garis tinggi. Mungkin ini bagian yang terakhir ya. Garis tinggi ya. Akan selesaikan di garis tinggi. Oke. Nah, apa itu garis tinggi? Garis tinggi yaitu garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus sisi di hadapannya. Ya. Ketiga garis tinggi itu akan melalui satu titik yang disebut dengan titik tinggi. Ya, titik tinggi. Nah, oke. Kita akan buktikan dulu. Ini jawabannya ya. Saya kasih dulu ini ABC, yaitu saya tarik garis dari A tegak lurus ke sisi depannya. Berarti adalah BC, maka disebut TA. Ini adalah ini TB. Kemudian dan ini adalah TC. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? Tingginya apa? Jelas. Alasnya berarti adalah, kalau kita pakai setengah, alasnya adalah A, tingginya berarti TA. Maka nanti TA sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi A. Dengan TB sama, berarti adalah 2 kali luas segitiga dibagi dengan B, dan TC-nya berarti adalah 2 kali luas segitiga dibagi dengan C. Maka kita akan dapatkan rumus Heron. Nah, rumus Heron ini SMP sudah berikan tuh. Luas segitiga adalah akar daripada S, S min A, S min B, S min C. S adalah setengah keliling segitiga. Ya, ini kalau diketahui ketiga sisinya. Tapi kalau sisinya adalah bentuknya pakai akar-akaran, jangan pakai rumus ini. Nanti bunuh diri kalau pakai rumus ini ya. Pakai rumus yang biasa saja, yaitu pakai aturan menggunakan trigonometri. Oke. Dengan rumus Heron kita mainkan kalau gitu ya. Mari. Pada segitiga ABC dengan panjang rusuknya A, B, dan C, kelilingnya adalah 2S ya, berarti kan ini kelilingnya. Mari kita mainkan. TA-nya berarti ini. Dapat dari mana? Kita samakan aja nanti ya. Nanti akan saya buktikan di belakang. Ya, TA itu sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi sisi A. Maka mencari TB-nya bagaimana? TB sama dengan 2 kali luas segitiga dibagi dengan B. Kita mainkan. TC bagaimana? Ya, 2 kali luas segitiga dibagi dengan C. Itu garis tingginya. Ya, mari kita buktikan. TA berarti 2 per A gitu aja, kali luas segitiga. TB berarti 2 dibagi B, kali luas segitiga. TC berarti 2 kali dibagi C, kali luas segitiga. Mari kita buktikan ya. Nah, kita buktikan dulu. Ini aja langsung ke soalnya dulu ya. Contoh soalnya kelima. Nah, ini dia.
Ketiga garis tinggi sebuah segitiga berbanding 2 banding 3 banding 4. Jika kelilingnya adalah nanti sekitar sebelah 234, ini kebetulan angkanya berurutan. Ya, ini maaf, ini bukan kuadrat, bukan salah lagi kan. Salah ketik saya. Maka tentukan luasnya. Ya. Nah, ini ya. Misalkan segitiga tadi ABC, panjangnya A, B, dan C. Oke. Ketiga garis tingginya ada TA dibanding TB dibanding TC. Karena sudah tahu ketiga garis tingginya berbanding 2 banding 3 banding 5. Ya, TA tadi berarti 2 kali luas segitiga dibagi A. Berarti A-nya adalah 2 kali luas segitiga dibagi dengan TA. Berarti B-nya juga sama dan C-nya sama. Mari kita mainkan kalau gitu ya. Nah, mohon maaf, itu 234 atau 235 ya, Pak? yang mana tuh? Bukan saya ketik lagi. Perbandingannya 234 Nah, atau tuh kan 235? salah ketik lagi. Nah, mohon ya, maaf ya. Ya, Pak. Tuh, ya. Jeli bagus berarti. Sampai saya nggak memperhatikan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini 2 banding 3 banding 4. Oke. Nanti sebelum saya share, saya ralat lagi. Ya. Seperti, ya. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa men-share ya. Oke. A banding B banding C berarti sekian. Tinggal dimasukkan saja ya. Berarti seperti A banding seperti B dibanding seperti, berarti setengah dibanding sepertiga dibanding seperempat. Nah, kalau kita kalikan 12 jawabannya ya 6 banding 4 banding 3 ya. Ya kan? Selesai kalau gitu ya. Berarti nanti panjang A-nya berapa? 6 per berapa ini maksudnya. Nih, selesai ya. Jadi nanti kalau saya buat adalah 6, A-nya adalah 6X, B-nya 4X, C-nya 3X. Kalau langsung juga boleh ya. Berarti kita masukkan, berarti X-nya ketemu 18, maka nanti A-nya ketemu 108, B-nya 72, dan C-nya 64. Kalau mungkin cara anak SD juga boleh. Ya. Untuk mencari A adalah 6 dibagi berapa? 13. Dikalikan 2, 3, 4, langsung ketemu. Ya, itu cara anak SD. Ya, kita pakai jalan lain, ya, oke? Sudah ketemu kalau itu. Ya, maka kelilingnya ini setengah daripada ini. Ya, berarti K 117. Maka luas segitiga tinggal masukkan aja. Ya, S kali S min A kali S min B kali C. Jawabannya 81 akar 455. Mudah-mudahan saya ngitungnya nggak salah. Ya. Satu soal lagi ya Pak Iman ya? Ya, oke. Ya, satu soal lagi. Oke, ya. Saya berikan contoh yang ke-6. Biar tuntas untuk garis tingginya. Oke. Nah, ini. Pada gambar di bawah ini ada sebuah trapesium dengan panjang rusuknya berturut-turut 17, 37, 39, dan 81. Satuan panjang, tentukan tinggi dan luasnya. Nah, ini nih, kayak tadi ya. Bagaimana tuh carinya? Pakai garis tinggi ya. Ya, ini. Ya. Caranya pakai tadi. Oke. Nah, ini, ya. Kita pindahkan dulu gambarnya ini. Saya kasih nama, ini A, B, C, D. Kita buat garis sejajar dengan AD, yaitu ini. Perbandingan jelas-jelas, ini panjangnya adalah berapa tadi? Ini 37, berarti adalah ini panjang 81 dikurang 37 jawabannya. Nanti T-nya langsung ketemu. Ya. Oke. Kamu lihat segitiga EBC. Luasnya, kelilingnya adalah ini. Berarti ini tambah ini dibagi 2. 50 satuan panjang. Itu kelilingnya. Maka nanti T-nya tinggal masukkan saja memakai garis tinggi. Ya. 2 dibagi dengan ini. Sebentar ya. T-nya. Saya salah lagi nih kayaknya. Ya. Karena ini 40. Sebentar ya. Oke. Nah, T-nya adalah 2
pakai segitiga ini ya. Berarti T-nya 2 dibagi dengan ini harusnya. 44 ya. Kalikan dengan 50, 11, 33, dan ini 44 nih, sorry. Salah ketik lagi deh. Ini kalau sudah ngetiknya di atas jam 12 malam itu gravitasi bumi sangat kuat, Pak. Ya. 30 apa 39, Pak ya? Ya, kenapa? Itu 30 apa 39 ya? Yang mana tuh? Yang S-nya, S sama setengah. Tuh kan. 17, 39. Nah, itu kan salah lagi. Ya kan? Oke. Jadi langsung ketemu ya. Berapa tuh jawabannya? Betul ya? Oke. Maka nanti ketemu ini. Luas trapesium udah jelas. Selesai kalau gitu. Mungkin sampai di sini aja, Pak. Materi saya berikan untuk hari ini. Sebenarnya masih ada garis berat karena waktu sudah terbatas. Saya akan Minggu depan, biar pada datang lagi. ya, saya akan berikan untuk pertemuan minggu depan. Kelanjutan daripada ini garis berat, garis bagi, garis subuh, dan seterusnya. Masih ada pertemuan yang akan datang. Oke? Saya sekarang saya serahkan kepada moderator. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah berpartisipasi, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan tulisan yang mungkin salah. Karena terus terang aja, ini menyiapkannya di atas jam 12 malam, gravitasi bumi sudah sangat kuat sekali. Jadi akan menutup kelopak mata kita. Ya itulah. Ya, monggo saya serahkan ke Pak Iman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat semuanya, ayo. Terima kasih Pak Hartoyo.